Puji Tuhan. Haleluya. Selamat hari Minggu kakak. Selamat hari Minggu juga kakak. Kita sapa adik-adik kita di rumah ya kak. Iya kak. Selamat hari Minggu adik-adik. Jumpa lagi di dalam ibadah online kebaktian sekolah minggu. Hari ini kakak mau tanya deh, adik-adik di rumah pastinya kak sudah pada mandi ya? Sudah mandi sore atau mandi pagi nih kak? Oh udah mandi sore kak. Tentunya sudah mandi sore. Oke, sudah siap kebaktian sekolah minggu pastinya ya kak? Iyalah kak. Baik, kita memuji Tuhan dulu kak sebelum kita mulai ibadah kita ya. Dengan lagu Sungguh Senang di Kebaktian. Semua tepuk tangan yang keras ya, suaranya dikeluarkan. Sungguh senang di kebaktian, sungguh senang di kebaktian, bertemu Yesus kekasih jiwa. Puji-hu, haleluya. Sungguh senang. Sungguh senang di kebaktian, sungguh senang di kebaktian, bersama Yesus kekasih jiwa. Puji-hu, haleluya. Kakak Udur, Iya. kakak dengan Kak Udur dan juga adik-adik semua di rumah sudah siap kebaktian sekolah minggu. Semuanya kakak undang bangkit berdiri. Semuanya berdiri. Kita mau berdoa. Sebelumnya kita lipat tangannya, tutup matanya. Kita doa pembukaan. Berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Kita memuji Tuhan Yesus dengan lagu Yesus Kupanggil. Bernyanyi sungguh-sungguh ya adik-adik. Nanti kita berdoa dipimpin oleh kakak Udur. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sekali lagi kita memuji Tuhan Yesus ku panggil. Semua lipat tangannya, tutup matanya, ulurkan tangannya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin menuntun. Memimpin menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Terpuji termulia nama-Mu Tuhan. Pada saat sore hari ini kembali Tuhan, kami akan beribadah online di tempat ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus yang memimpin kami, supaya kami dapat bersuka cita memuliakan nama-Mu dengan sesungguh hati kami Tuhan. Karena itu kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Buat adik-adik kami semua yang telah siap untuk beribadah, biarlah semuanya dapat bersuka cita memuliakan nama-Mu Tuhan. Bimbing kami semuanya Tuhan, baik seluruh Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan-Mu pada saat ini, yang memimpin puji-pujian maupun juga membawakan firman. Biarlah Tuhan yang mengurapinya.
Kami percaya Tuhan pada saat ini Engkau bersama-sama dengan kami. Karena itu Tuhan Yesus, Engkau yang berkuasa, Engkau yang bertindak dalam pelayanan kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat-Mu hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Kak, Ya Kak? kita mau memuji Tuhan dengan lagu. Adik-adik di rumah jangan duduk ya. Jangan duduk dulu, kita masih memuji Tuhan dengan kita tetap bangkit berdiri. Dengan lagu yang tanya jawab itu loh kakak, lagu apa ya? Apa ya? Kan hari ini Kak Sondang tuh sangat bergirang, sangat bersuka cita. Biasanya ada lagunya Kak yang tanya jawabnya. Oh iya, Coba, sungguh Kak. senang di kebaktian tadi yang pertama ya Kak ya? Iya Kakak. Yang kedua apa ya? Coba. Saya bergirang Kak. Ya benar sekali adik-adik di rumah. Kita mau memuji Tuhan, Kakak Sondang dan Kakak Udur akan tanya adik-adik di rumah. Yang membantu adik-adik di rumah adalah Kakak Indri. Ya, saya bergirang. Adik-adik tanya, mengapa kau bergirang? Setelah itu, karena saya anak raja. Disambung dengan lagu, aku anak raja. Engkau anak raja, kita semua anak raja. Begitu ya Kak Udur? Oh iya Kakak. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan. Jadi di medley kakak lagunya, ya bisa ya, pokoknya hari ini lagunya tentang bergirang. Oke, kita nyanyi dari awal sampai habis dulu ya Kak, setelah itu nanti kita ulang sekali lagi. Oh iya Kak. Membantu adik-adik ya, tetap berdiri adik-adik, kita tepuk tangan yang kuat ya. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, Mengapa kau bergirang? saya bergirang, Apa sebabnya? saya bergirang, Ceritakan pada saya. karena saya anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, bersaksi dari cintanya Tuhan, siang malam ku selalu bergirang. Kakak Udur, mudah atau susah nggak sih lagunya? Mudah sih Kak. Mudah sekali ya. Adik-adik di rumah pasti lebih bisa kakak. Ya sekali Iya. lagi ya Kak, sambil pakai gerakan ya adik-adik di rumah. Semua pakai gerakan ikut Kakak Udur dan Kak Sondang ya. Saya bergirang, Mengapa kau bergirang? saya bergirang, Apa sebabnya? saya bergirang, Ceritakan pada saya. karena saya anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, bersaksi dari cintanya Tuhan, siang malam ku selalu bergirang. Puji Tuhan. Haleluya. Kakak, adik-adik di rumah boleh duduk kembali. Kakak Udur, Ada apa Kak Sondang? hari ini Kakak Sondang mau ajak adik-adik yang bersama ada dengan Kak Sondang dan Kak Udur dan Kak Indri, juga guru-guru sekolah minggu di sini untuk memuji Tuhan. Oh iya Kak. Bersama kita loh Kak di depan. Boleh ya Kak? Boleh dong. Kita undang
adik-adik sekolah minggu kita yang ada di sini, kita ajak bernyanyi memuji Tuhan bersama adik-adik kita di rumah dengan lagu apa Kak? Dari Terbit Matahari. Oh iya, dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi ya, dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Terima kasih adik-adik, silakan duduk kembali. Kak Sondang, Iya Kak Udur, kita mau dengar firman Tuhan nih. itu yang kakak Sondang tunggu-tunggu. Kakak juga nunggu ini loh Kak. Nah, Kak Udur, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita ajak adik-adik di rumah untuk apain Kak? Terutama kita harus menyiapkan persembahannya Kak. Oh iya Lalu ya Kak. hati kita dan Alkitab dan catatannya juga Kak. Siap, dan tidak lupa untuk isi absen kehadiran kita di kolom komentar supaya nanti kakak guru-guru sekolah minggunya akan absen adik-adik melalui di absen adik-adik di kolom komentar ya. Iya Kak. Kita menyanyi memuji Tuhan dengan lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa setiap hari, doa setiap hari, doa setiap hari. Baca kitab suci, doa setiap hari kalau mau tumbuh. Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa setiap hari, doa setiap hari, doa setiap hari. Baca kitab suci, doa setiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Haleluya. Baca kitab suci, doa setiap hari kalau mau tumbuh. Baik, adik-adik yang ada di rumah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa sebentar. Lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami percaya Tuhan, semua yang telah kami persembahkan, baik pujian, bahkan persembahan kolektif kami persembahkan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan juga Tuhan Yesus, sementara kami mau menikmati kebenaran firman-Mu, yang akan saya sampaikan, Tuhan Yesus, kami mohonkan kemurahan-Mu Bapa, pakai pergunakan saya pribadi Tuhan untuk boleh menyampaikan
kebenaran firman-Mu untuk boleh dapat didengarkan kepada adik-adik kami sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing. Mohonkan kuasa-Mu Tuhan bekerja di tempat ini. Terpujilah nama Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, adik-adik yang ada di rumah, persiapkan Alkitabnya. Kita akan membacakan firman Tuhan yang Abang akan sampaikan dalam kitab Matius pasal 17 ayat 1 sampai 13. Kalau sudah didapatkan, Abang baca dari sini dan adik-adik yang di rumah menyimaknya dengan baik. Perikopnya, Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih, bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka, Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Mendengar itu, tersungkurlah murid-muridnya, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, jangan kamu terangkan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara mati. Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Jawab Yesus, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka. Pada waktu itu, mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Puji Tuhan. Haleluya. Baik adik-adik yang di rumah, kalau kisah cerita pada hari ini yang Abang sampaikan, Yesus dimuliakan di atas gunung. Kalau sebelumnya, Tuhan Yesus juga menunjukkan kuasanya, di mana pada waktu itu Tuhan Yesus memberkati 7 roti dan beberapa ikan kecil yang diberikan kepada 4.000 orang. Di situ besar kuasa Tuhan ditunjukkan. Dan berlanjut pada hari ini cerita yang Abang akan sampaikan di mana Yesus menunjukkan kemuliaan Allah yang begitu besar. Tetapi di sini cuma hanya 3 orang yang Tuhan Yesus bawa, yaitu 3 murid, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Di situ Tuhan Yesus mengajak ketiga muridnya itu, tetapi murid yang lain ditinggalkan. Mereka yang bertiga itu tidak menanyakan tujuannya mau ngapain ke atas gunung, tetapi mereka hanya mengikut Tuhan pada waktu itu dan mengikuti Tuhan Yesus berjalan naik ke atas gunung. Tiba-tiba ketika Tuhan Yesus naik ke atas gunung, berubahlah wujud Tuhan Yesus. Di mana pada ayat kedua, di sana dikatakan wajahnya bercahaya. Bercahaya seperti matahari. Mungkin adik-adik yang di rumah pernah melihat matahari.
Matahari ini yang sangat bersinar, berkilau, sampai kadang mata kita saja pun tidak bisa melihatnya dengan lama. Nah, wajah Tuhan Yesus itu bersinar, dan jubahnya itu berkilau-kilauan. Dan Petrus pada waktu itu tidak pernah melihat seperti itu, wujud Tuhan Yesus yang tiba-tiba berubah. Nah, waktu itu setelah wujud Tuhan Yesus berubah, muncullah Elia dan Musa sedang berkata-kata kepada Tuhan Yesus, mengatakan sesuatu hal yang dari surga. Nah, saking sukacitanya Petrus, dia mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, biarlah aku mendirikan kemah di sini. Satu untuk Musa, satu untuk Elia, dan satu untuk engkau. Begitu sukacitanya Petrus, dia mau mendirikan sebuah kemah. Ini mungkin sukacita yang sangat menggebu-gebu bagi Petrus. Karena mungkin dalam perjalanan dia mengikut Tuhan, ini pengalaman pribadi dia yang sangat menawan di hatinya. Yang membuatkan hatinya sangat terpesona, sehingga dia berkata kepada Tuhan, kalau Tuhan mau, aku mendirikan 3 kemah di sini. Tetapi waktu ketika Petrus mengatakan itu, tiba-tiba ada awan yang menaungi mereka. Dan di situ Allah Bapa berbicara kepada mereka dalam ayat ke-5. Kalau di sini Abang bacakan, dan tiba-tiba sedang ia berkata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengarlah suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Ini perkataan dari surga, Allah Bapa sendiri yang memberitahukan kepada Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Mungkin selama ini Petrus, Yakobus, dan Yohanes masih ragu dalam mengikut Tuhan. Tetapi dengan perkataan Allah Bapa di surga, mereka semakin yakin. Karena kemuliaan Allah pada waktu itu sungguh membuatkan Petrus, Yakobus, dan Yohanes itu sangat takut. Takutnya sampai dia tersungkur. Itu dalam ayat 6. Petrus, Yakobus, dan Yohanes tersungkur oleh karena kemuliaan Allah yang begitu besar pada waktu itu. Itu membuktikan bahwa Petrus, Yakobus, dan Yohanes seorang yang rendah hati. Di mana adik-adik kita belajar kepada Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Menghargai kuasa Tuhan. Menghargai hadirat Tuhan. Contohnya, kalau ketika adik-adik berada dalam ibadah atau sebuah ruangan ibadah, tetapi adik-adik ketika kawannya atau siapapun dalam melakukan ibadah, entah dia sedang memuji Tuhan atau sedang berdoa, tetapi adik-adik mengganggunya, itu sama saja tidak menghargai kuasa Tuhan, tidak menghargai hadirat Tuhan. Itu contohnya ya adik-adik. Jadi pada waktu itu Tuhan Yesus mendatangi mereka dan menyentuh mereka. Kata Tuhan Yesus, berdirilah, jangan takut. Nah, ketika itu Petrus melihat hanya seorang diri saja Yesus. Tidak ada lagi di situ Elia, tidak ada lagi di situ Musa. Tetapi sukacita itu tidak hilang di dalam diri Petrus. Makanya dalam ayat yang ke-9, di situ waktu Tuhan Yesus dan Petrus, Yakobus, dan Yohanes hendak mau turun dari gunung. Nah, di sana Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, sebelum menjumpai murid-murid yang lain. Kata Tuhan Yesus di sana, jangan kamu saksikan ini kepada orang lain. Ini sesuatu hal yang membuatkan mungkin hatinya Petrus ingin bersaksi kepada murid-murid yang lain, karena pengalaman dia akan hal yang dia lihat tadinya
itu sangat bersukacita yang tidak pernah dia rasakan. Makanya Tuhan Yesus juga menghalangi mereka, jangan kamu saksikan. Nah, pada waktu itu, kata murid-muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes bertanya kepada Tuhan, kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Jawab Yesus, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Kata Yesus, Elia sudah datang. Maksudnya Elia itu adalah bagian dari pribadi Yesus. Memang Elia sudah terangkat, jaraknya Elia dengan Musa, Musa dengan Tuhan Yesus, itu sangat jauh. Tetapi mengapa mereka bisa bersatu, bisa datang dalam satu tempat? Karena mereka berasal dari surga. Makanya kita juga, adik-adik yang di rumah, berjuang kita untuk boleh dapat sama seperti Elia, sama seperti Musa, dan sama seperti Yesus. Memiliki pribadi yang hidup untuk sampai bertemu kita di surga. Jadi demikian firman Tuhan untuk hari ini. Jadi adik-adik yang di rumah, abang cuma hanya berpesan, hargailah hadirat Tuhan. Entah ibadah seperti ini di rumah masing-masing, baik juga ibadah umum di gereja. Demikian firman Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Baik adik-adik yang ada di rumah, untuk aktivitas kita minggu ini, yaitu ayat hafalan untuk anak kelas kecil, tengah, dan besar. Itu dalam bentuk video ya. Jadi untuk anak kecil itu tertulis di dalam kitab Amsal pasal 14 ayat 26a. Ini abang bacakan. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman besar. Jadi untuk anak yang kelas tengah dan besar, itu ayat hafalannya dalam kitab Matius pasal 18 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi aktivitasnya dikumpulkan kepada guru sekolah minggunya masing-masing ya, Dek. Jadi contoh soalnya seperti abang nih. Nama Andrus Tumerang dari sektor Natar. Ayat hafalannya dari kitab Matius pasal 18 ayat 20. Bunyinya, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikian. Oke adik-adik yang ada di rumah, kita akan mengakhiri ibadah kita. Namun semua adik-adik yang ada di rumah, abang undang semuanya berdiri. Kita akan berdoa, namun sebelumnya kita akan angkat pujian penyembahan buat Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan
bersatu di dalam doa. Segala puji syukur hanya kepadamu Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah yang Kau berikan bagi kami, sehingga kami telah dapat melakukan ibadah kami pada saat hari ini ya Tuhan. Lewat puji-pujian yang kami persembahkan, bahkan firman yang boleh dapat kami dengarkan. Tuhan, kami mohonkan, biarlah firman itu yang menjadi kekuatan bagi adik-adik kami para sekolah minggu Tuhan. Biarlah mereka Tuhan terbentuk dalam karakter seperti yang Tuhan Yesus mau. Tuhan tolong, biarlah Engkau yang menanamkan di hati mereka benih-benih firman Tuhan itu. Dan juga Tuhan berkati di dalam setiap aktivitas mereka, bahkan juga dalam pendidikan mereka, sehingga mereka boleh berhasil di dalam setiap pendidikan mereka Tuhan, dan juga orang tua mereka juga berkati, sehingga Tuhan dapat orang tua mereka Tuhan dapat mendukung di dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu kami Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu pada hari ini memberkati kami semua, kami yang mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, sehingga kami diberkati. Terima kasih Bapa buat hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang membuatkan hati kami tetap penuh dalam sukacita, penyertaan-Mu Tuhan di sepanjang aktivitas kami di hari-hari kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Biarlah Tuhan Yesus Kristus nyata Engkau bungkus kami dengan darah-Mu, sehingga kami Tuhan tetap, nama Tuhan Yesus yang tetap ditinggikan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, dimuliakanlah nama-Mu Tuhan Yesus Allah yang kami sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita masuk di dalam doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita angkat satu pujian sukacita, hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, Yesus, Yesus. Oh, Dialah Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Sampai jumpa ibadah sekolah minggu online minggu depan. Haleluya.